Oke, rekan-rekan, mari kita mulai laporan kemajuan kalian. Kita sudah memasuki bab 4 di pertengahan. Kita berharap kalian mulai beranjak ya dari wawancara ke penulisan hasil wawancara kalian. Maka kalau kalian masih dalam proses wawancara, pastikan kalian segera beranjak dari ruang itu ya. Karena ini sudah minggu kedua dari Mei, dan kita punya waktu kira-kira 1 minggu, paling lama 2 minggu untuk menyelesaikan bab 4, dan 2 minggu paling lambat ya kita sudah mulai bab 5 ya, bab terakhir dari skripsi kalian. Jadi silahkan itu ada dalam benak kalian. Kita tidak boleh berlama-lama, waktu selalu mengejar kita. Bulan Juni sudah tinggal ada di depan kita, dan itu adalah bulan di mana kalian akan ujian. Jadi silahkan itu kalian senantiasa jadikan patokan ya untuk penulisan skripsi kalian. Oke, kita sekarang akan melihat kemajuan kalian masing-masing, maka silahkan kalian share ya. Kalian boleh share screen, lalu kesulitan-kesulitan apa yang masih kalian jalani, mudah-mudahan ya semakin ke belakang kesulitan-kesulitan semakin menjadi kemudahan ya buat kalian dalam penulisan skripsi, sehingga kalian bisa lebih lancar daripada waktu-waktu sebelumnya. Silahkan, siapa yang mau mulai? Yuk, Suster. Baik, Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Mau share screen nggak, Suster? Tidak, Romo, hal praktis saja dulu. Oke, yuk. Gitu, Romo. Selama 2 minggu ini, Romo, saya sudah penelitian, sudah selesai. Responden itu novice, ada 8 gitu, Romo. Itu masih bisa saya lakukan dengan Zoom. Jadi saya bisa melihat mimik mereka saat mengungkapkan gitu, Romo. Kemudian untuk validasinya, triangulasi itu ada 3 staf pembina. Pada waktu itu mereka sedang rusak wifi-nya, jadi nggak bisa Zoom beserta novis itu, tetapi saya lakukan telepon biasa pakai pulsa biasa gitu, Romo, supaya lebih lancar, tetapi bisa saya rangkum dan saya rekam gitu, Romo. Lalu saat ini saya sudah mencoba untuk masuk ke bab 4, yaitu dokumen itu, kemudian profil partisipan, lalu masuk untuk pembahasan gitu, Romo, saat merangkum itu begitu. Lalu di situ saya sudah memulai mentranskrip semua hasil wawancara dari ke-11 responden itu, Romo. Hasil rangkuman saya itu yang pertama kan, Romo, kan ada 3 aspek itu. Yang pertama hasil pengalaman dari responden itu semua, lalu itu sudah saya coba sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman gitu, Romo. Lalu yang kedua mengenai pendidikan iman itu siapa saja yang berperan, lalu apa begitu, Romo. Jadi saya diperkaya juga, Romo, itu bahwa pendidikan iman itu tidak hanya sebatas dokumen yang ada dalam gereja, kemudian itu tadi praktek yang diberikan oleh orang tua, suster di asrama, dan juga guru agamanya, tetapi mereka sampai pada pelaksanaan ataupun aplikasi dari pendidikan iman itu apa saja begitu, Romo. Jadi saya senang tapi itu memang ya saya ungkit begitu, Romo, supaya lebih dalam begitu. Lalu jawaban yang mereka berikan itu pertama memang agak singkat, tetapi itulah fungsi peneliti. Jadi saya kembangkan, lalu saya dapat informasi yang lebih dalam. Lalu mereka juga ternyata di dalam keluarga itu ada
kebiasaan hidup rohani dengan membaca riwayat orang kudus gitu Romo. Nah itu sesuatu hal yang baru karena saya baca juga di landasan teori tidak ada itu gitu Mo. Jadi itu sesuatu hal yang baru untuk saya khususnya di zaman ini. Lalu mereka kan Romo tinggal di pedesaan semua, tidak seperti kita di kota. Mereka tidak ikut, tidak ada misa harian, tetapi kalau ada misa bulanan sekali sebulan atau sekali 3 bulan gitu. Jadi saya salut dengan perkembangan iman mereka sampai mau menjadi religius begitu. Kemudian Romo, saya bingung tentang yang kedua itu mengenai itu kan Romo mengenai apakah pendidikan iman itu memotivasi mereka menjadi birawati gitu Mo. Itu kan ada beberapa pertanyaan. Nah di sana saya bingung apakah misalnya ada 4 pertanyaan ini Romo berkaitan tentang itu. Apakah pertanyaan pertama saya buat semua gitu Romo, lalu katanya apa saya lagi melanjutkan, apakah saya buat begini Romo, peneliti melanjutkan pertanyaan begini, apakah begitu Romo, atau langsung saya simpulkan sesuai dengan aspek yang kedua itu kan ada 4 pertanyaan gitu Mo. Itu yang bingung saya. Gitu. Oke, yang pertama ya, Suster, tentu konteks para calon itu menarik untuk diungkap ya, karena agar nanti kita tidak melakukan judgement ya yang tergesa-gesa, misalnya seperti tadi Suster itu ya, apakah kamu punya kebiasaan misa harian? Wong yang ada misa bulanan kok ditanya misa harian sama misa mingguan ya. Maka pertanyaan itu tidak relevan ya. Maka realitas bahwa mereka berasal dari pedesaan, mungkin jauh dari paroki, kota ya, itu membentuk ya kerohanian mereka ya. Maka pertanyaannya saya kira kenyataan bahwa mereka hanya memiliki kesempatan untuk ekaristi selama ini selama 1 kali dalam sebulan itu tidak harus diratapi ya, Suster ya. Ya itu sesuatu yang ya kenyataannya seperti itu ya, bahwa mereka tumbuh dalam suasana gereja yang seperti itu ya. Nah, yang penting adalah apakah di tengah-tengah kelangkaan mereka mengikuti perayaan Ekaristi bulanan itu ada praktek-praktek hidup beriman yang hidup di di antara satu misa bulanan ke satu misa bulanan yang lain. Ya, apakah ada kebiasaan tidak hanya dalam keluarga, melainkan juga nanti di dalam komunitas iman setempat itu ya, pendalaman iman, doa rosario atau apa gitu ya, yang bisa jadi melengkapi ya dari keterbatasan pelayanan gereja terkait dengan iman mereka ya, karena romo atau bahkan nanti mungkin bahkan prodiakon atau katekis ya hanya bisa menyelenggarakan ibadat sebulan sekali ya. Maka nanti selain pertanyaan tentang ekaristi yang sebulan sekali itu misalnya, lalu pada minggu-minggu yang lain yang terselenggara apakah ibadat sabda atau apa gitu ya. Jadi bahwa kehidupan iman itu tetap jalan meskipun ekaristinya hanya berlangsung selama 1 bulan sekali ya. Sehingga kita tidak nanti terutama yang ada di rumah formasi, wah mereka ternyata tidak punya kebiasaan misa ya. Ya itu agak judgmental ya, karena memang misalnya cuma ada sebulan sekali ya. Maka kalau pertanyaannya lalu itu disimpulkan sebagai tidak ada kebiasaan misa, itu yang salah yang menyimpulkan. Itu. Lalu yang kedua adalah soal bagaimana saya mau mengelompokkan ya hasil penelitian ini. Kalian kan sudah membuat itu ya fokus. Nah, itu bisa menjadi klaster ya pengelompokan ya.
fokus 1, fokus 2, fokus 3 ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan ada dalam fokus-fokus itu ya. Maka pembagiannya berdasarkan fokus saja bisa, Suster ya. Jadi tidak harus masing-masing di bagian A, B, C itu dijawab ya. Tapi terutama fokus itu ya, sehingga nanti skripsi itu tidak terlalu banyak faktor yang dituliskan ya. Tetapi yang besar-besar saja ya, klaster fokus 1, fokus 2, fokus 3, lalu bagian-bagian itu bisa dimasukkan ya, pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dimasukkan berdasarkan fokus yang Suster punya ya. Lalu yang penting juga adalah bahwa tugas bab 4 adalah menjawab pertanyaan riset. Ya, jangan lupa ya, bab 4 itu untuk menjawab pertanyaan skripsi kamu ya. Maka dipastikan bahwa pada akhir bab 4 itu pertanyaan skripsi terjawab. Kalau tidak terjawab, alasannya apa ya? Atau tidak bisa kita jawab secara secara menyeluruh gitu ya. Sebabnya apa ya? Nah, kurang lebih seperti itu, Suster. Jadi cara penulisannya terutama adalah ini ya, diarahkan pada menjawab pertanyaan. Jadi fokus itu diharapkan juga selaras dengan pertanyaan-pertanyaan awal skripsi ya. Karena itu yang harus dijawab ya terutama ya. Gitu, Suster. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan penulisan hasil wawancara? Ya mau sudah sedikit paham, nanti saya coba dulu. Oke, yang belum paham di mana, Suster? Karena yang paham kan baru sedikit ya, yang banyak ada di mana? Itu kan ada 3 aspek tadi, pengalaman dan juga pengetahuan, kemudian usulan kegiatan gitu Mo. Nah, dari 11 responden itu mengatakan bahwa kebetulan mereka itu di pelosok seperti kami gitu Mo ya. Lalu mereka itu sangat merindukan bahwa kunjungan itu sangat penting. Lalu tinggal bersama umat Katolik itu. Jadi lalu kan mereka itu mengusulkan bahwa kalau katekese gitu tidak terlalu memang penting, tetapi pada intinya mereka menginginkan bahwa usulan kegiatan itu ada weekend kunjungan gitu. Kalau misalnya ada membuat katekese itu sangat karena mereka setiap harinya kan bekerja ke kebun gitu dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka inginkan itu adalah kunjungan umat. Jadi saya bingung untuk membuat semacam SP-nya kunjungan umat ini, apakah hanya beberapa pertanyaan saja, misalnya berkaitan dengan kehidupan mereka, lalu contoh-contoh ataupun gimana mendidik anak dalam keluarga seperti itu, saya bingung gitu. Ya, nanti silahkan ya, Suster, situasi di situ ya. Kita seringkali guyon ya. Kata pelosok mungkin tidak terlalu tepat ya, Suster. Sebut aja yang lebih keren tuh agraris ya. Lalu yang kedua adalah pernyataan umat itu seringkali masih perlu kita tafsirkan ya. Jadi tetap ya kita terima masukan itu, lalu kita perlu melihatnya secara akademik ya. Jadi tidak sekedar umat usul begini lalu kita harus buat begitu ya. Tapi seringkali kita harus melihat lebih ke kedalaman ya. Dari kunjungan itu sebenarnya apa sih poin penting dari kunjungan yang tidak kita dapat kalau kita menyelenggarakan kegiatan lain. Nah, harus sampai masuk ke situ ya, sehingga kita tidak terjebak pada apa yang dikatakan seringkali adalah kita harus mencari apa yang hendak dikatakan ya, bukan hanya apa yang disampaikan ya, tapi yang hendak disampaikan apa, yang mungkin ketika disampaikan nggak bisa disampaikan secara sangat artikulatif ya, Suster. Maka misalnya pertanyaan saya untuk orang-orang di sana ya, meskipun tinggal di pelosok, ya, nah saya mau ngecek ya, mereka punya HP yang ada fasilitas ini enggak, Suster, internet.
punya, tapi kan Romo terbatas gitu. Jadi, nah suster mau menyapa kelompok itu atau tidak? Yang punya HP tapi jumlahnya terbatas. Nah, itulah Romo, ya mau tetap menyapa gitu mau. Lalu kalau misalnya itu dengan konteks mereka bekerja seharian di perkebunan, kira-kira yang suster bayangkan gimana? Kalau katekese misalnya. Maunya mau kan apa ya, kalau dari segi online misalnya membuat suatu katekese, ya tidak memungkinkan saya rasa mau, karena internet mereka kan terbatas. Lalu untuk kegiatan berkatekese nanti minimal 30 ataupun 40 menit gitu mau. Jadi saya senang sih Romo, dan juga lebih hidup saya rasa suasananya kalau memang kita langsung hadir bersama mereka gitu mau. Ya, ya itu nanti suster diskresi ya. Jadi seberapa intensif waktu kalau suster mau menyelenggarakan katekese. Kira-kira kalau suster mau menyelenggarakan katekese itu berapa jam sih? Paling lama suster bisa lakukan? 40 lah mau, itu sudah 40 menit toh. Sementara kebanyakan hidup mereka di mana, suster? di pedesaan. Ya di pedesaan, lalu apa lagi? Ya, ya di pedesaan mau, lalu kan mereka Iya, selain pedesaan apa lagi? kehidupan mereka setiap harinya kan sibuk Di mana? di kebun. Ya di kebun. Lalu Kira-kira mereka di kebun ada waktu istirahatnya tidak? Apakah seharian dari pagi sampai tengah malam di kebun? kalau palingan mereka pulang sore gitu mau. Ya, waktu di kebun kira-kira masih ada waktu tidak mereka melakukan sesuatu selain bekerja? Hanya makan siang mau mungkin. Selain makan siang apalagi, suster? Makan siang lalu ya gimana lagi. Itu saja mau, karena kan kalau di kampung ya mereka kalau udah sudah di kebun ya apa ya, melakukan Kira-kira di kebun bawa HP enggak, suster? mungkin membawa Romo. Oke, mungkin membawa. Lalu ketika di rumah kira-kira masih bawa HP tidak? Ya mau bawa. Lalu kemungkinan katekesenya gimana, suster? Itulah mau saya belum. Nah, justru itu, suster punya gambaran apa? Selain bahwa harus melakukan katekese langsung, sementara suster merasa waktunya itu hanya 40 menit aja. Sementara di luar waktu-waktu itu, masih ada banyak waktu kosong. Mereka punya HP yang tidak harus selalu dihidupkan, lalu kita membuat Zoom atau apa ya, tidak harus selalu opsinya seperti itu, suster. Tapi opsi lainnya, Apakah bisa menyapa gitu Romo, apa gimana ya, sudah ditentukan waktunya lalu menyapa lebih awal kemudian membuat katekese gitu. oke, selain itu suster masih membayangkan bahwa mereka itu harus kumpul pada waktu tertentu, pada jam tertentu. Bisa nggak membayangkan suster bicara pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan umat mendengarkannya atau menerima pesan itu pada waktu yang lain dan di lokasi yang lain. Mungkin bisa Romo. Nah, gimana? Menurut kuliah-kuliah yang pernah suster alami ya. Sekarang saya mau ngecek kuliah-kuliahnya suster yang sudah diambil. Misalnya opsinya apa, suster? Kalau misalnya Media katekese, media pembelajaran, mata kuliah itu pernah memberi apa pada suster? ya pendalaman Katekese digital.
ya katekesi digital, kemudian ya SCP Romo, lalu Tapi SCP kalau nggak ketemu gimana? Bisa jalan nggak? itu dia Romo, kalau misalnya Zoom bisa saja, tetapi itu Tapi kan Zoom tidak jadi opsi, maka dicoret. Yuk, apalagi yang bisa dipikirkan, Sister? harus bertemu lah Mo. Selain harus bertemu, Sister. Kan persoalannya di situ. Mereka bekerja sepanjang hari, sehingga waktu ketemu itu menjadi sangat minimal. Maka itu harus dicoret dari kemungkinan. Tapi mau mereka bilang juga kalau minggu malam bisa kalau sudah dikondisikan tinggal bersama mereka. Jadi itu masih bisa dikondisikan mungkin mau. Tetapi kalau Senin sampai Sabtu mereka sibuk gitu. Tetapi kalau Ya. malam atau malam minggu bisa saja gitu. Sister pernah ngalami enggak sih? Kelas pakai Zoom? Kelas pakai Zoom. Ya, semester lalu pakai Zoom toh? Ya, Persoalannya apa, Sister? Untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di pelosok itu. iya sinyalmu. Hai apa? Persoalannya apa? Sinyal lalu macet-macet. Jadi kegiatan itu kurang optimal gitu. Nah, karena kurang optimal, lalu kan harus dicari kemungkinan lain, Sister. Apa kemungkinan lain yang bisa dipikirkan? Tujuannya tercapai, yang diubah adalah sarananya. Apakah bisa saya membuat semacam video singkat untuk menyapa dulu Oke, saya video share. itu masih terlalu berat, Sister. Katanya mau irit pulsa. Nah, Mereka kesulitan buat itu. Yang lebih ringan dari video apa? pesan singkat mau. Dan singkat. Gimana? Yang dibayangkan apa, Suster? Ya, yang saya bayangkan itu membuat ya semacam renungan singkat mungkin, lalu saya share nanti gitu. Pakai video. Tidak di semacam file yang bisa tersampaikan untuk mereka. Ya kayak gitu, Suster. Yang saya maksud itu adalah apa ya, pilihan apapun namanya ya, katekese itu kan memperhitungkan itu semua ya, Suster ya. Misalnya ya, kalau saya main di Instagram atau apa, itu yang saya bidik memang segmen orang muda yang punya koneksi ya. Sementara untuk orang-orang muda yang nggak punya koneksi ya saya datangi ya. Nah, salah satu kemungkinannya adalah yang lebih ringan daripada Zoom, yang lebih ringan daripada video adalah P, apa Suster? Mulai dari P. Deddy Corbuzier punya itu acaranya. Yaitu P. Poin semua gimana? Oke, ya, PowerPoint. Oke, Suster, setelah ini Suster buka YouTube dulu ya, cari Deddy Corbuzier ya. Cari P itu apa ya rahasianya, karena kelihatannya kata itu belum sangat familiar dalam diri Suster. Padahal mungkin itu menjadi solusi untuk teman-teman yang ada di pelosok. Lebih ringan, bisa agak lama, dan aksesibel ya untuk mereka. Oke, sambil menunggu Suster buka dulu YouTube ya, Deddy Corbuzier, dan yang lain-lain ada banyak selain Deddy Corbuzier ya. Mulai dari kata P, satu kata aja Suster ya. Ya. Oke, cari dulu ya. Nanti pada akhir saya tanya, Suster sudah ketemu belum? Kasih mau. Oke, yuk yang lain. Catatan saya yang terakhir Suster ya, adalah ini apa? Terutama ini kan yang Suster bidik kan para pemudi muda ya, Suster. Nah, tadi Suster sudah menyebut salah satu temuannya Suster. Nah, ini perlu dipegang ya. Diingat-ingat bahwa ini temuan ya. Bahwa
salah satu inspirasi dari orang-orang mudi ini ya, para pemudi ini adalah kisah Santo Santa ya. Dan ada banyak suster kisah Santo Santa muda ya, yang kemudian masuk hidup religius juga pada usia sangat muda. Nah, ini bisa menjadi salah satu kemungkinan suster nanti kalau suster mau membidik mereka ya. Jadi nanti karena mereka orang muda, lalu kesucian itu sebenarnya sudah dimulai dengan orang muda ya. Nanti suster lihat ya dokumen Christus Vivit dan yang lain ya, di mana Paus Fransiskus itu bicara ya dengan santo muda yang kita miliki itu ya, Carlo Acuti itu ya. Itu kan di situ Paus Fransiskus omong tentang ini ya, bahwa kesucian itu tidak harus nunggu ketika kita udah tua gitu ya. Kesucian itu sudah bisa dimulai ketika kita orang muda ya, ketika kita masih ada di tengah-tengah keluarga. Nah, nanti silakan itu suster eksplorasi ya, karena buat saya itu temuannya suster ya. Nah, temuan itu harus dieksplorasi lebih lanjut ya, karena sudah ada ya dokumen yang bicara tentang itu. Oke, terima kasih suster. Jangan lupa ya dicari P itu apa. Ya, makasih, mau saya coba mau. Ya, yuk. Silakan teman-teman. Yang lanjut. Silakan segera, karena saya kemungkinan akan layat ya. Jadi saya bisa dijemput sewaktu-waktu dan Zoom-nya akan saya matikan ya. Yuk, siapa dulu yang mau bicara? Saya Romo. Yuk. Ya Romo, jadi saya sudah mengumpulkan angketnya yang kemarin dari kuesioner itu. Lalu saya juga sudah ada wawancara juga. Nah, untuk nanti hasilnya itu pada bab 4, apakah nanti di setiap angkatan itu maksudnya poin setiap pertanyaan itu dijabarkan satu-satu setiap angkatannya, atau setiap angkatan itu dibahas keseluruhannya gitu, Romo? Oke, yang pasti ya ini menjawab juga pertanyaan suster adalah pada bab 4 itu perlu ditonjolkan jawaban responden ya. Jadi kalian sebagai penulis jangan buru-buru merangkum jawaban mereka ya. Jawaban mereka sendiri harus ditampilkan ya. Karena seringkali ketika kalian merangkum, disitulah permasalahannya ya. Kalian merangkum malah memiskinkan jawaban mereka. Maka ketika jawaban mereka itu bisa ditampilkan, itu akan lebih bagus ya. Karena itu memang kesempatan mereka untuk bersuara ya. Tugas kalian itu adalah di bagian B dari bab 4 ya, ketika kalian membahas hasil wawancara itu. Tapi bagian A itu hasil wawancara itu mereka harus lebih ditonjolkan suaranya ya. Gagasannya apa? Pemikirannya apa? Maka nanti semakin banyak suara mereka itu ditampilkan, itu akan lebih baik. Nah, persoalannya adalah bahwa kadang-kadang jawaban mereka itu terlalu panjang misalnya ya. Maka dalam teknik penulisan skripsi itu seringkali tidak harus semua yang dikatakan oleh responden kita tulis semua, tapi kadang-kadang diambil bagian yang paling penting tapi tidak disimpulkan oleh kamu ya. Tapi misalnya mengatakan titik itu berarti bagian yang wawancara tapi nggak terlalu penting ya. Lalu dituliskan bagian yang penting, lalu bisa lanjut lagi titik ya. Itu berarti bagian yang kita lewati dari hasil wawancara itu. Nah, itu pada bagian yang A ya, Erika. Sementara nanti ketika kamu sudah masuk bagian B, kamu sebagai penulis ya, menafsirkan hasil wawancara itu, nah baru kamu bisa lebih menyimpulkan begitu ya, menghubungkan satu responden dengan responden yang lain, gagasannya apakah saling melengkapi atau apa ya. Tapi di bagian awal kamu harus memberikan ruang kepada responden, terutama yang jawaban-jawabannya menurut kamu istimewa ya. Yang
mungkin ada kata khusus yang mereka ucapkan, ada kata kunci yang nyambung dengan dokumen dan seterusnya. Maka jangan sampai nanti pembicara yang kamu kutip adalah jawaban yang terlalu umum ya. Jadi yang harus ditonjolkan adalah jawaban yang memang punya kontribusi ya untuk memperkaya skripsi kamu. Sementara yang lain-lain nanti bisa ini ya, mungkin responden 3, 5, 7 ya, karena mungkin tidak ada sesuatu yang khas, lebih ya mereka punya pendapat yang serupa dengan responden 1 misalnya ya yang kamu kutip ya. Gitu Erika ya, jadi suara mereka jangan sampai hilang dalam kesimpulan kamu ya. Kamu boleh tentu sebagai penulis skripsi itu menyimpulkan pemikiran mereka, tapi jangan terburu-buru ya. Kamu harus menonjolkan dulu gagasan mereka, baru pada bagian selanjutnya kamu entah menyimpulkan atau meringkas atau mengkontraskan dan gitu ya. Gitu Erika. Ya, berarti yang untuk jawaban pada kuesionernya itu nanti semua ditampilin aja ya Romo? Angkatannya itu. Ya, jawab. Nah, nanti persoalannya adalah kamu cukup punya halaman enggak? Nah, memang idealnya ya Erika, semua gagasan dari responden itu kita tampilkan sebanyak mungkin ya. Tetapi mungkin nanti persoalannya adalah 100 halaman enggak cukup ya untuk skripsi kamu. Ketika semuanya mau ditampilkan ya. Maka secara teknik ya Erika ya adalah ada 2 ya. Yang pertama adalah block quotation ya. Block quotation itu adalah kalau kamu mengutip gagasan seseorang dan agak panjang, lalu spasinya itu menjorok 5 ketuk itu ke dalam ya. Itu kalau pendapat orang itu kira-kira 5 sampai 8 baris ya. Karena itu kan panjang ya, maka itu harus menjorok ke dalam dan kita punya sebagai block quotation ya, kutipan blok ya. Lalu kalau pendapat mereka kurang dari 5 baris itu harus masuk dalam paragraf itu ya. Maka lebih tanda kutip buka, tanda kutip tutup ya pada akhir ya. Jadi gitu cara penulisannya ya Erika ya. Kalau panjang disendirikan block quotation, kalau pendek itu masuk dalam paragraf ya. Misalnya responden 1 menyampaikan titik-titik, lalu kamu kutipannya pendapatnya itu ya. Atau pendapatnya dulu baru kamu sampaikan ya, responden 1 mengatakan ini ya. Itu Erika ya. Jadi nanti persoalannya itu adalah ada kemungkinan ya kalau semua kamu masukkan 100 halaman nggak cukup. Padahal kamu harus memotong ketika sudah 100 halaman ya. Oleh karena itu Erika perlu menyeleksi ya dari semua wawancara itu bagian mana yang bagus untuk dimasukkan ya. Sementara bagian-bagian yang mendukung tetapi tidak sangat penting untuk kepentingan skripsi kamu itu dimasukkan dalam lampiran ya Erika. Sehingga nanti maka nanti lampiran itu perlu lebih detail ya. Jadi apa yang mereka sampaikan kamu tulis di lampiran ya. Sehingga nanti kalau ada pembaca bisa dijelaskan lebih lanjut tentang ini, bisa dilihat kamu langsung refer ke lampiran ya. Responden ini halaman berapa gitu ya. Gitu Erika. Itu kesulitannya adalah nanti materi kamu banyak sekali, sementara halaman yang disediakan kampus untuk kamu itu menjadi 100 halaman itu tidak panjang ya. Maka mulai memilih ya Erika dari jawaban-jawaban itu jawaban-jawaban mana yang ingin kamu tonjolkan ya. Misalnya terhadap pertanyaan pertama, misalnya ya dari responden kamu kan agak banyak ya. Itu mana yang menonjol harus kamu tonjolkan di dalam skripsi ya. Sementara jawaban-jawaban yang agak standar biasa itu
Ya sudah, nanti untuk menegaskan aja ya bahwa hal ini secara lebih simpel dikatakan oleh responden berapa gitu ya. Tapi nggak perlu disebut lagi ya, Erika ya. Tapi mereka bisa lihat nanti lihat lampiran halaman berapa, lihat gitu. Itu caranya ya. Jadi dalam penulisan seringkali kita sebut ada sekuensi. Sekuensi itu kalau dalam film itu Erika, kadang-kadang kalau membuat film dari kecil sampai gede itu nggak selesai-selesai ya filmnya ya. Padahal film itu ya paling panjang 2 jam lah ya. Itu aja orang udah kesel ya nonton 2 jam. Maka sekuensi dalam film itu adalah 5 tahun kemudian, 17 tahun kemudian. Jadi anak-anak tiba-tiba jadi gede ya. Tidak anak-anak, remaja, SMA, kuliah diceritakan semua ya. Itu teknik sekuensi itu juga dipakai dalam penulisan skripsi. Karena kita nggak bisa menampilkan semua. Kalau tampilkan semua, skripsi kamu akan beratus-ratus halaman ya. Gitu, Erika. Masih ada pertanyaan? Untuk saat ini baru itu aja, Romo. Oke, kira-kira minggu ini kamu mau ngapain? Masih merangkum yang wawancara sama masih ada wawancara lagi, Romo. Oke ya, nanti kita berharap kurang lebih 2 minggu ya, Erika, kamu punya waktu untuk mengumpulkan hasil wawancara ya. Kamu stabilo ya bagian-bagian yang penting dari wawancara kamu, karena itu nanti kira-kira yang akan saya angkat ke skripsi ya. Sementara yang lain kamu tinggal di lampiran ya. Oke, thank you Erika. Terima kasih, Romo. Yuk. Seto, sudah ada kameranya. Lanjut aja Seto. Terima kasih Romo. Selamat pagi Romo dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ya, yuk. Selama minggu ini saya sudah mendapatkan 10 responden. Terus kemudian di luar OMK itu ada 3. Kemudian Romo, sebelum itu saya mau tanya, karena di catatan saya itu ternyata tidak tercatat. Untuk responden itu kemarin kan 15 minimal Romo. Ya. Itu 15 itu semuanya dari OMK atau 15 itu sudah termasuk dari luar OMK ya Romo ya? 15 itu bisa dari luar OMK juga nggak apa-apa ya. Kurang lebih sebenarnya Seto ya. 10 itu katakanlah kita anggap aja batas bawah ya. Oh iya. Maka nanti terutama untuk suster, Gisel adalah ketika respondennya itu hanya 8, suster harus memberikan klarifikasi ya, karena mungkin secara kualitatif ya, jumlah 8 itu bisa dipertanyakan ya. Mengapa misalnya tidak ambil kakak kelasnya atau apa gitu ya. Maka suster bisa melakukan klarifikasi. 8 itu sudah seluruhnya. Maka kalau saya wawancara 8 itu saya tidak mengurangi ya, tetapi ya itu sudah seluruhnya ya. Nah, itu perlu diklarifikasi ya, agar nanti orang tidak salah tangkap. Nih suster agak males ya, disuruh wawancara cuman milih 8, cari enaknya, pengen cepat selesai ya. Nah, kayak gitu ya, itu harus kita klarifikasi agar nanti tidak menjadi persoalan terutama untuk dosen yang agak kuantitatif ya teman-teman ya. Karena 8 itu barangkali untuk secara kuantitatif dianggap sangat sedikit. Maka saya meminta kalian kira-kira 10 itu adalah batas yang baik ya. Nah, untungnya 8 itu semacam triangulatornya ada 3 ya teman-teman suster, jadi 11 ya. Jadi yang ditunjukkan 11-nya suster, jangan 8-nya ya. 11 itu terdiri dari 2 kelompok itu ya. Gitu Seto. Jadi menurut saya jumlah yang kamu punyai sudah memadai ya. Sebagai penelitian yang kualitatif ya. Monggo, silakan lanjut. Kemudian kemarin itu ada yang bertanya Romo dari responden, loh Mas ini cuma wawancara saja nggak ada foto-foto atau video untuk dokumentasi. Aduh, saya baru kepikiran juga Romo, apakah perlu untuk dilampirkan? Sepertinya hanya cukup hasil wawancaranya tertulis ya Romo ya. Ya foto, video itu sebenarnya melengkapi ya.
Seto ya. Jadi nanti seberapa penting itu ya tergantung ini ya, apakah ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan kata-kata ya. Oh ya. Ya. Kalau kamu wawancara makhluk halus ya susah difoto ya mereka ya. Maka suara mereka itu udah lebih dari cukup ya. Iya Romo, betul Romo. Nanti Karena kalau halus Seto Romo. merasa baik juga kalau mereka tidak ada keberatan misalnya mengirim foto pada kamu ya. Kalau kamu foto kan mungkin foto yang udah mereka edit lah sehingga kelihatan lebih cakep sedikit ya. Oke. Level lebih cantik gitu. Boleh ya kamu sertakan nanti di lampiran ya. Jadi tidak hanya nama, usia, tanggal lahir dan seterusnya, tapi mungkin ada fotonya. Mungkin untuk hiburan dosen-dosen yang mau baca ya. Oh ini. Itu diperbolehkan Romo? Boleh ya, boleh. Oke Romo. Nah, nanti ya tergantung ya, ada banyak cara ya Seto untuk memberikan tempat pada para responden ini ya. Misalnya nanti bisa juga ya kalau itu menjadi bagian yang menurut kamu sangat mengesankan dalam proses penulisan skripsi ya. Bisa jadi ya, misalnya nanti dalam presentasi yang kurang lebih 10-12 menit itu kamu menampilkan salah satu wawancara kalau misalnya ada videonya atau apa. Itu pendek aja ya. Tapi ini untuk memberikan bukti bahwa kamu itu wawancara gitu loh ya. Oh, Bisa ya juga Romo. ya, atau yang kamu anggap gagasannya menurut kamu bagus banget ya, sehingga tidak cukup ditampilkan dengan kata-kata, tapi mungkin dengan video akan lebih kena gitu ya. Nah itu bisa juga ya, atau nanti waktu kamu misalnya ada kegiatan tertentu tidak harus ya dalam skripsi itu cuman gambar, cuman omongan ya, tapi bisa juga video ya kalau misalnya gambaran pertemuan yang kamu selenggarakan ya. Mungkin itu baik ya, sehingga nanti waktu ujian itu jawabnya itu tidak harus selalu kata-kata terus ya, tapi kamu bisa menampil ini salah satu video kegiatan saya memimpin katekese kebangsaan atau saya buat acara katekese kebangsaan. Itu ya Seto, jadi terutama karena kamu masih muda dan dosennya juga belum terlalu tua ya. Dan kita semakin jadi nanti ini loh Seto jadi Evangelii Nuntiandi, dokumen-dokumen tentang budaya digital ini enggak cuma ada di kepala kita ya. Tapi ya skripsi kita itu ya ada kontennya itu ya. Justru karena yang buat itu kamu dari generasi digital. Ya. Jadi foto, video, lalu. Nah, Suster sedang mencari ya, kata P itu apa ya? Erika dan Mariana jangan diberitahu ya, Suster, biar nyari sendiri ya. Juga ayo ya. Karena ini teka-teki khusus untuk Suster ya. Udah dapat mau. Ya. Karena nanti mungkin ini salah satu temuannya Suster ya untuk konteks masyarakat komunitas Kristiani yang ada jauh dari paroki. Kalau Zoom berat, lalu ya solusinya adalah salah satunya adalah membuat P gitu ya. Oke, lanjut Seto. Sebenarnya saya dan teman-teman gatel loh Romo, pengen ngomong P itu apa loh. Itu ya, saya tahu ya. Udah di ujung loh Romo sebenarnya. Ingin memberitahu Suster, tapi biarkan Suster mengeksplorasi sendiri teman-teman. Aduh, ya permasalahannya sepanjang seminggu kemarin itu hanya itu Romo untuk sementara. Untuk proses wawancara masih berlanjut, masih kurang 5 orang lagi. Berarti saya sudah sampai 10, kurang 5 lagi Romo untuk 15. Oke. Ya, nanti mulai ini ya, Seto melihat dari wawancara itu bagian-bagian mana yang terkait dengan skripsimu ya. Terutama yang ini ya, teman-teman yang menarik dari penelitian ya, itu adalah itu seringkali memperkaya teori yang sudah ada ya. Tidak sekedar membenarkan teorinya, menggarisbawahi teorinya, tapi barangkali memperkaya teori yang sudah ada. Misalnya tadi ya soal wawancara itu ya,
ternyata ini ya ya generasi yang saya ajak wawancara ini masnya ini generasi digital kok, yang dicatat kata-katanya aja, foto saya kok nggak diikutkan ya. Nah kayak gitu itu kan kesadaran yang nggak kamu temukan kalau kamu wawancara dengan simbah-simbah ya. Nanti Ayu Raja, saya nggak tahu ya simbah-simbah di Kota Baru apakah pengen selfie-selfie dengan Ayu Raja ya setelah wawancara. Mungkin tidak terlalu ya Seto, tapi untuk wawancara generasi kamu, loh, wajah saya kan sepenting gagasan saya, Mas. Ya. Kalau gagasan saya, wajah saya hilang itu, gagasan saya hilang separuh ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang menarik ya, Seto, bahwa oh iya ya, ini yang saya ajak kan dari generasi digital. Jadi silahkan ya poin-poin yang mulai kamu antar responden itu terkait satu sama lain ya. Mulai kamu tata ya, kira-kira nanti saya akan nulis mulai dari responden mana, lalu yang lain akan mengikuti gitu ya. Jadi sambil nunggu wawancara. Oke, thank you Seto. Terima kasih banyak Romo. Ya. Lanjut, Mariana. Ya Romo. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Romo dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi, sejauh ini saya sudah mewawancarai 10 orang, karena masih kurang 5 orang. Terus untuk triangulasinya sudah saya wawancara untuk ketua bidang pewartaan sama wakil bidang pewartaan. Yeah. Lalu ternyata ini ya, kesulitan yang saya alami itu pada bagian Oke, Mariana, kamu bisa mematikan terus ini ya. Pas bagian bab 4 itu kan kita karena kelihatannya agak putus-putus. Ya, enggak apa-apa ya. Suara kamu sudah cukup ya, Mariana ya. Ya, Romo. Yuk, lanjut. Lalu kesulitan yang saya hadapi itu ketika menyusun bab 4 itu kan berarti mendeskripsikan dari hasil wawancara itu lalu menghubungkan di bab 2-nya Romo. Nah, di situ saya mengalami kesulitan ya Romo. Betul ya, Mariana. Jadi bab 4 itu selain kalian menampilkan ya hasil wawancara dengan responden, juga adalah, dan ini mungkin bagian yang kadang-kadang tidak muncul ya dalam beberapa skripsi kakak kelas kalian ya. Karena memang ini punya kerumitan ya, Mariana ya. Jadi mencoba menghubungkan, seperti tadi saya katakan pada Seto, adalah bahwa pengalaman wawancara itu sendiri bisa memperkaya ya teori yang sudah ada, bisa mengcounter ya teori yang sudah ada, bisa juga menggarisbawahi ya, semakin membuat kita yakin bahwa teori ini punya kebenaran ya. Maka jangan sampai nanti ketika terutama pada bagian menghubungkan itu pengalamannya dikalahkan terus ya, jangan ya. Karena pengalaman itu justru seringkali menjadi menarik ya. Kalau teori-teori menyesuaikan dengan teori itu udah banyak banget ya, Mariana ya. Tetapi misalnya soal ini ya, keterlibatan orang muda dalam hal-hal sosial gitu ya. Saya sih berharap ada sesuatu yang baru ya yang kamu bawa dari orang muda di Kota Baru ya. Misalnya kesegeraan untuk merespon ya ketika ada bencana. Dan ini tidak hanya 1-2 kali tetapi hampir selalu begitu ya. Mungkin Kota Baru tidak bukan paroki yang paling besar yang menyumbang, tetapi bahwa persoalan sosial bencana itu betul-betul menggerakkan kehidupan orang mudanya ya. Jadi mereka cepat untuk diajak terlibat dalam soal-soal sosial itu ya. Dan mungkin ini menjadi persoalan di beberapa paroki bahwa soal itu ya. Saya kira Romo Madio seringkali mengatakan ya dalam banyak kesempatan kuliah kalian, gereja itu tidak
melulu hal-hal liturgis ya. Nah, saya harap nanti kalau tidak melulu hal-hal liturgis apa ya? Lalu salah satunya adalah ya gereja yang terlibat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan itu ya. Nah, maka nanti ini ya, Mariana, ini latihan ya. Maka kamu coba ya lihat ya, kamu mulai menyandingkan dokumen dengan hasil wawancara itu, hal-hal mana yang bisa ketemu ya dari dokumen maupun dari hasil wawancara itu. Jadi kan banyak juga ya umat di gereja, orang-orang muda itu pada awalnya terinspirasi dari dokumen. Bisa juga inspirasi itu datang dari ya pengalaman mereka ya, ketemu dengan soal bencana, lalu ketika mereka mencoba mencari pemaknaan, mereka lalu menemukan ternyata dalam dokumen sudah disebut ya tentang soal itu. Maka nanti ini ya Mariana, kurang lebih dinamikanya tidak harus semuanya itu lalu apa yang sudah saya tulis di dokumen lalu saya hubungkan dengan hasil wawancara. Bisa jadi hasil wawancara itu membuat Mariana mencari mungkin bagian-bagian dokumen yang sebenarnya ada, tapi karena waktu itu saya belum wawancara, saya belum nemu bagian dokumen itu ya. Dan justru dengan wawancara saya itu kan sebenarnya udah ada ditulis dalam dokumen tentang ini ya. Lalu kamu bisa menemukan dokumen baru ya, mungkin dari dokumen yang sama tetapi dari nomor yang berbeda dan seterusnya. Dan di situ sebenarnya sudah ada dialog ya, bahwa semakin kamu punya kemendalaman dalam wawancara dengan responden, lalu kamu dibawa ke kedalaman juga terhadap dokumen ya. Jadi tidak hanya bagian-bagian itu tertentu yang hampir selalu dikutip oleh setiap mahasiswa ketika bicara tentang keterlibatan sosial atau diakonia gitu ya, tetapi kamu bisa menemukan dokumen-dokumen yang baru ya, yang mungkin selama ini belum dibaca orang, belum banyak diakses, dan kamu membantu gereja ya, atau membantu orang muda kalau mereka belum bisa menghubungkan pengalaman mereka dengan teks dalam dokumen itu. Gitu, Mariana. Iya, Romo. Lalu untuk yang triangulasinya itu juga dimasukin ke bab 4 ya, Romo? Ya, betul. Terutama itu untuk ini ya, sebenarnya untuk menguatkan bahwa wawancara kamu dengan para responden ini memiliki kebenaran ya. Maka perlu kita sandingkan dengan versi kebenaran lain ya, dari entah itu bidang pewartaan atau romo paroki bahkan ya, agar nanti kebenaran itu tidak satu pihak ya, Mariana, tapi bisa baik responden maupun triangulatornya ya, karena mereka bisa memverifikasi atau memfalsifikasi ya. Nah, juga nanti kalau misalnya ada kesenjangan ya antara wawancara dengan orang muda dengan romo paroki atau triangulator lain, lalu kamu bisa ya lebih berhati-hati ya, kira-kira kebenaran mana yang lebih benar ya, apakah yang disampaikan orang muda atau yang disampaikan triangulator ya, sehingga kita tidak membabi buta ya. Misalnya orang mudanya bohong ya, belum tentu ya. Meskipun triangulatornya itu romo paroki, dewan atau bagian pewartaan ya, tapi sekurang-kurangnya kamu lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan misalnya, karena memang ada dua data yang tidak sepakat satu terhadap yang lain. Gitu. Ya, Rom. Oke, lalu minggu ini kamu mau ngapain, Mariana? Minggu ini menghabiskan wawancara yang tinggal 5 orang lagi, Romo, 5 responden lagi. Baru setelah itu mendeskripsikan yang menghubungkan di bab 2. Ya, jadi ini ya, coba membaca hasil wawancara itu secara lebih pelan-pelan, lalu coba ini ya, kamu sandingkan dengan dokumen atau teori yang udah kamu punya ya. Apakah dari teori itu ada sesuatu yang perlu ditambahkan? Tidak harus nanti lalu dipindah ke bab 2 tambahan itu ya, tapi nggak apa-apa di bab 4 ya, justru karena untuk menunjukkan
bahwa selama kamu wawancara, kamu mendapatkan insight baru. Ya. Kamu mendapatkan inspirasi baru yang belum kamu dapatkan ketika kamu menyusun bab 2 ya, ketika kamu masih berada pada tahap awal ya. Ini kan sudah berada tahap kurang lebih pada tahap akhir ya dalam skripsi kamu ya, dan mungkin ada teks-teks baru yang muncul ya, bisa juga perikop Injil ya, karena kan kamu juga belajar kitab suci ya. Jadi tidak hanya dokumen tetapi melainkan juga mungkin perikop kitab suci ya, yang muncul dalam percakapan atau dalam refleksi kamu itu muncul ya. Jadi nanti perikopnya tidak harus selalu yang Matius 25 itu ya, 36 sampai 40 itu, tetapi barangkali teks lain ya, karena mungkin lebih terkait dengan sembako, lalu bencana alam yang bencana alam ya, tidak sekedar situasi yang kurang lebih agak normal, dan sehingga nanti tidak jatuh ke misalnya tindakan karitatif ya semata-mata ya, tetapi lebih jauh dari itu, solidaritas ya. Gitu, Mariana. Terima kasih, Romo. Oke. Yuk, yang terakhir. Ayo Raja. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Suaranya agak keras sedikit ya. Ayo. Baik, Romo. Yuk. Jadi Romo, kemajuan skripsi saya sudah mewawancarai semuanya, dan nggak sampai 16 Romo, karena seorang responden saya meninggal dunia, Romo. Ya, nanti jadi bisa Ayo. Nanti itu bisa dijadikan salah satu dokumen dalam skripsi kamu ya. Jadi rencana awal 16, lalu nanti dalam praktek responden ke-16 wafat ya, sehingga kamu tidak melakukan jadi jangan lalu responden saya 15 itu terlalu menyederhanakan proses ya. Ayo ya, jadi tetap disebut rencananya 16, lalu pada waktu eksekusi 15, lalu 1 tidak jadi menjadi responden karena alasan itu. Ya. Oke, lanjut. Seperti itu skripsi saya, Romo. Terus tuh sekarang saya mengerjakan hasil wawancara, Romo. Oke, terus? Lagi proses pengetikan, Romo. Oke, proses pengetikan ya. Kamu kurang lebih punya waktu 2 minggu ya, Ayu ya. Iya, Romo. Untuk menyelesaikan wawancara dan juga mulai menuliskan ya gagasan-gagasan secara lebih komprehensif ya. Jadi silahkan kamu kamu teruskan ya. Iya, Romo. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Ayu? Tidak ada, Romo. Oke, rekan-rekan, terima kasih semua. Apakah masih ada pertanyaan sebelum saya bertanya pada akhir pada Suster? P itu apa? Apa Suster? P, Suster? Sound sistemnya dinyalakan dulu, Suster. Ya. Nanti kalau P tapi suaranya nggak muncul sama juga bohong, Suster. Nanti yang muncul hanya Suster yang komat kami. Ya, sudah ketemu, Suster? Sudah, Mo. Apa itu? Podcast Monya itu siaran non-streaming ya, Mo, yang bisa disampaikan lewat audio begitu. Jadi itu salah satu situs untuk podcast, Suster sudah tahu belum? Belum, Mo. Nanti aplikasinya saya download. Tanya Seto, Mariana, Erika, Ayu ya. Salah satunya adalah mulai dari S apa, Suster? Belum tahu, Mo, nanti saya tanya, Mo. Suster dengerin musik-musik itu loh. Apa, Suster? Yang mana, Mo? Itu loh, kalau Suster dengerin musik lewat HP, waktu ada kuota atau ada wifi gratis, itu ada salah satu aplikasi yang Suster bisa podcast terkenal sehingga orang itu gampang mencarinya ya. Ayo, namanya apa? Ayo.
Mulai dari S. Mbak Ayu Raja. Iya, Romo. Bantulah, Suster. S apa? Saya sudah bantu, Romo. Saya yang kasih tahu podcast itu. Oh, ya. Lalu yang S apa? Yuk, kayaknya Erika tahu. Apa Erika? Spotify. Spotify, Suster. Ya. Makasih, Rika. Nah, nanti bisa minta tolong ya, Suster. Itu salah satu aplikasi yang ringan, ya. Bisa didengerin berkali-kali. Dan kayak radio, Suster. Bahkan kalau orang kerja di ladang, asal punya headset atau earphone, ya, sambil nyangkul dengerin Spotify, ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak waktu ya, Suster, apa? Apalagi kan sekarang ini ya multitasking ya, terutama untuk orang muda ya. Jadi apa ya, kita kerja bisa sambil dengerin musik dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak harus nunggu malam, Suster ya, nggak harus nunggu pulang dari ladang ya. Tapi kan saya tadi makanya saya tanya ya, HP-nya dibawa ke ladang nggak? Kalau dibawa ya tinggal dengerin aja, Suster. Ya, Pak. Ya nanti soal isinya ya, soal cara buatnya tanya Erika, Seto, Mariana, Ayu ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah buat podcast ya. Salah satunya Mbak Cindy itu buat podcast juga ya untuk katekese kebangsaan ya. Nah, nanti termasuk ya Seto bisa memperhitungkan ya, misalnya ketika perjumpaan Zoom itu terlalu berat ya untuk kalian, untuk umat di Samoitan ya. Kita perlu mencari aplikasi yang ramah ya untuk mereka ya. Kan itu kayak dengerin radio ya, buat umat Samoitan mungkin dengerin radio itu masih sesuatu yang dilakukan ya. Masih, Romo. Nah, misalnya kayak gitu, atau tempatnya Suster yang Suster bilang pelosok itu ya, mungkin memang media audio itu masih sangat kuat ya. Maka podcast itu punya tempat di situ, Suster ya. Oke, apakah ada pertanyaan terakhir, teman-teman? Dari saya cukup dulu, Mo. Oke ya, silahkan mulai belajar podcast, Suster ya. Karena ini kata yang sangat baru ya, bisa nanti di meja makan ya, Suster ya, podcast ya. Cek teman-teman apakah tahu juga kata itu ya. Kalau belum tahu, Suster beritahu sekarang ya. Ya, Mo. Sebenarnya sudah sering nonton podcastnya Ruben On, semuanya belum sampai ke sana gitu, Mo. Oh gitu ya. Suster dengerin Ruben Onsu. Ya, Mo, kan ada apanya. Mereka ada channel tentang itu, Mo. Podcast mereka kan ada. Nah gitu ya. Maka dan nanti itu akan menunjukkan ya, Suster, skripsi ini ditulis oleh seseorang yang dari generasi digital. Kalau magistranya Suster tidak punya gagasan podcast, itu saya maklum ya. Mereka berasal dari generasi yang lain ya, tapi saya berharap justru karena Suster masih muda, lalu kita mencari media-media yang kekinian ya. Zoom terlalu berat ya, memakan banyak kuota. Ini kan memakan sedikit kuota ya. Apalagi kalau ada WiFi di rumah ya gratis ya. Nanti tinggal Suster mendesain podcastnya itu jangan 2 jam, Suster ya, kelamaan ya. Ya, Mo. Kira-kira Suster lihat ya dari podcast-podcast yang ada itu yang yang nggak usah lama-lama ya, lebih to the point. Lalu orang lebih bisa mengulang daripada harus menyelesaikan podcast ya terlalu lama ya. Iya. Saya tidak tahu ya Ayu Raja dengan Simbah-Simbah apakah pakai ke podcast juga ya. Oke, teman-teman. Oke, good luck ya. Kalau ada sesuatu silahkan kalian posting di grup ya, sehingga saya bisa segera menjawab. Oke, thank you semua dan sampai ketemu minggu depan.
Terima kasih Romo, teman-teman. Yuk, sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.